warahmatullahi wabarakatuh. Ada perayaan di kota Surabaya. Menggemalah suara gong. Saya Holisa. Saya Yana. Kami dari SMAN 1 Suam. Bapak dan Ibu Dewan Juri, kami akan mempresentasikan hasil laporan penelitian kami yang berjudul Revitalisasi Besiru sebagai Refleksi Etis di Tengah Pandemi. Saat ini, grafik kasus COVID-19 makin hari semakin meningkat. Padahal pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanganan, baik dari segi teknis maupun medis. Minimnya kesadaran masyarakat menyebabkan efektivitas kebijakan yang diterapkan menjadi kurang efektif. Selain itu, masyarakat seringkali menaruh stigma negatif kepada orang yang terindikasi COVID-19. Hal tersebut memunculkan diskriminasi, bahkan antipati, sehingga orang yang terkena COVID-19 menutup diri mengenai kesehatannya karena khawatir terdiskriminasi. Sehingga banyak individu di masyarakat yang terinfeksi COVID-19 menjadi tidak terdeteksi dan menjadi carrier di tengah masyarakat. Sikap tersebut dikhawatirkan akan terus berlanjut dan memperkeruh situasi jika tidak segera ditanggulangi. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang lebih arif dan bijak dengan memanfaatkan kearifan lokal. Lombok memiliki kearifan lokal yang disebut Besiru, yaitu konsep gotong royong ala masyarakat Sasak. Dalam pengaplikasian Besiru, masyarakat Sasak bahu-membahu menghadapi kesulitan yang ada sehingga terbentuk resiprositas. Apabila nilai-nilai dalam Besiru ini dioptimalkan, akan berpeluang besar dalam membangun respon masyarakat yang positif. Dengan demikian, penanganan COVID-19 bisa ditangani dengan baik dengan pendekatan yang arif dan bijak. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang didapat yaitu bagaimanakah revitalisasi kearifan lokal suku Sasak Besiru sebagai bentuk respon atas masalah etis di tengah pandemi COVID-19. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merevitalisasi kearifan lokal Besiru sebagai bentuk responsif atas masalah etis di tengah pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan dengan menggunakan analisis deskriptif yang dilakukan di salah satu desa di Kabupaten Lombok Timur, yaitu Desa Kembang Kuning, yang terkategori sebagai kampung sehat dan masyarakatnya mampu merevitalisasi nilai-nilai Besiru. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut. Dewan juri yang berbahagia, kearifan lokal Besiru merupakan bagian yang integral dalam masyarakat Sasak dan telah dipraktikkan sejak lama yang berfungsi untuk mengatur hubungan sosial masyarakat. Wujudnya meliputi bedadayan, yaitu kerjasama dalam relasi kekeluargaan untuk saling membantu menyelesaikan masalah, saling sadu, yaitu saling percaya, saling ajinang, yaitu saling menghormati, tertib terpi, yaitu kesadaran dalam mematuhi peraturan dan norma yang berlaku sehingga terciptanya keteraturan, saling ilingan, yaitu saling mengingatkan demi kebaikan, dan reme, yaitu sikap membantu dengan senang hati dan ikhlas. Semua nilai ini berkaitan sehingga membentuk kesalingan atau resiprositas pada masyarakat Sasak. Untuk memahami praktik Besiru di Desa Kembang Kuning, peneliti menggunakan teori modal sosial dari Bain dan Hitch. Dalam teori ini terdapat 3 kerangka konseptual untuk mengukur tingkat keberadaan modal sosial pada masyarakat, yakni aspek struktural, kognitif, dan hubungan masyarakat. Dimensi struktural meliputi lingkup organisasi dan lembaga-lembaga masyarakat pada tingkat lokal yang mewadahi dan mendorong terjadinya kegiatan-kegiatan kolektif yang bermanfaat bagi masyarakat. Desa Kembang Kuning memiliki pemerintahan desa yang kuat, namun memberikan ruang partisipasi yang besar terhadap masyarakat, sehingga berbagai kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Adanya pemerintahan desa yang kuat dan solidaritas masyarakat yang tinggi berpengaruh terhadap ketahanan masyarakat selama pandemi. Selanjutnya yaitu dimensi kognitif yang berkaitan dengan nilai, norma, sikap, dan keyakinan yang mempengaruhi solidaritas dan resiprositas yang mendorong terciptanya kerjasama guna mencapai tujuan bersama. Desa Kembang Kuning memegang teguh nilai-nilai Besiru seperti bedadayan dan cipitan. Kemudian yaitu hubungan masyarakat, yang mana masyarakat Desa Kembang Kuning memiliki konsep banjar, semacam komunitas desa untuk saling membantu saat terjadi musibah maupun kegiatan sosial. Dan hijiban, semacam pengajian di Pulau Lombok yang dijadikan sebagai media penguat hubungan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, adapun praktik Besiru di Desa Kembang Kuning dalam menangani pandemi sebagai berikut.
Untuk memahamkan masyarakat mengenai COVID-19, pemerintah melakukan sosialisasi menggunakan konsep pegadaian sebagai pendekatan kultural yang melibatkan pemerintahan desa dan komunalitas masyarakat setempat secara masif. Di samping mengoptimalkan website desa dan media sosial, sehingga terbentuklah kesamaan gerak dan pikiran atau periuk tinjal yang mana masyarakat berkontribusi mulai dari upaya preventif hingga penanganan pandemi secara langsung seperti jimpitan. Kemudian terbentuklah Banjar COVID-19 atau semacam swadaya masyarakat untuk memenuhi setiap kebutuhan masyarakat setempat dalam menghadapi pandemi. Dari komunikasi yang efektif menjadikan kesamaan tujuan dan menggerakkan komunalitas secara aktif, menghasilkan masyarakat yang kondusif karena tidak adanya kesalahpahaman dalam memahami COVID-19. Secara otomatis, tidak ada stigma negatif yang diberikan kepada individu yang terindikasi COVID-19. Dan antusiasme masyarakat pun meningkat untuk ikut berpartisipasi dalam penanganan pandemi. Terbukti dari adanya posko isolasi mandiri dan rumah isolasi mandiri di Desa Kembang Kuning. Bahkan, rumah isolasi mandiri ini merupakan homestay yang diberikan secara sukarela oleh salah satu warga setempat, yang bertujuan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang terindikasi COVID-19. Sehingga COVID-19 tidak dipandang sebagai aib yang harus ditutupi. Berdasarkan pemaparan ini, kami menyimpulkan bahwa Besiru memiliki sifat yang dinamis, dapat dijadikan alternatif penanganan pandemi berbasis masyarakat yang dapat diintegrasikan dengan regulasi yang ada, dapat dijadikan sebagai pendekatan preventif maupun represif, dan implementasi nilai-nilai Besiru selama pandemi berdampak positif bagi masyarakat. Adapun rekomendasi yang kami ajukan yaitu Besiru perlu dipertahankan oleh masyarakat, dikolaborasikan oleh pemerintah, dan dikuatkan dalam dunia pendidikan. Demikianlah presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.